PewDiePie dilarang protes. Hah? Well, nggak dilarang sih, lebay. Tapi intinya ada sebuah tweet yang ngasih tahu kalau PewDiePie itu baru aja protes sama Adobe. PewDiePie calls Adobe a garbage company after getting hit with a 65 unsubscribe fee. Classic Adobe. Jadi intinya PewDiePie bilang kayak, ini perusahaan apaan banget sih? Masa untuk menyelesaikan subscription plan malah kena unsubscribe fee? You Adobe, this unsubscribe. You know what happens? They hit me with an unsubscription fee. I'm sorry, what? I have to pay to not use your software. Tapi tiba-tiba ada yang ngoceh. I'm sorry, a dude with an estimated net worth of $45 million is complaining about Adobe licensing fees. Why is anyone giving this man attention? Jadi intinya orang ini bilang, lu yang punya penghasilan $45 juta lebih, kok protes sama biaya unsubscribe $65? Wait. Emang orang nggak boleh protes kalau duitnya banyak? Ini ada apa ini? Kok tiba-tiba netizen kayaknya salty banget sama PewDiePie? Padahal udah anteng-anteng aja di Jepang masih aja dikomentarin. Apa yang sebenarnya terjadi sama PewDiePie? Dan orang-orang, ini bukan Twitter, Thread. Yes, aplikasi Twitterannya Mark Zuckerberg yang ternyata masih nyala dikit. Tunggu dulu. Gua ada info penting. Jadi ternyata Messi paket. Kok ada paket? Paket apaan tuh? Let's go! Woi, ada merch resmi Lineage 2M. Berarti kalau gitu, Lineage 2M udah mau rilis dong? Yes, Lineage 2M akan rilis di Indonesia pada 20 Mei 2025 untuk pengguna Android, iOS, dan tentu saja PC. Anjir, ini nostalgia banget gak sih? Ini game tuh udah ada dari zaman gua ngewarnet pas SMA. Berapa puluh tahun yang lalu tuh ya? 20 ya? Well, lama banget dah, dan ini game tuh udah ada, woi. MMORPG ini bakal open world dan bisa PvP juga. Gak cuma 1 versus 1, tapi juga bisa klan versus klan. Eits, gak sampai di situ. Bahkan bisa world versus world. Buset, rame bener tuh. Kerennya lagi, ada fitur namanya Castle Siege. Jadi ini fitur klan versus klan untuk memperebutkan suatu wilayah. Buset dah, seru banget. Ada 5 ras, terus ada 100 class cards yang bisa diganti-ganti selama pertempuran. Grafiknya juga indah, epic, dan gak ngebosenin. Lah iya, ini game kan mobile ya. Buat PC gimana dong? Ribet dong, mesti install ini, install itu, setting ini, setting itu. Tenang aja. Lineage 2M ada Purple Launcher-nya yang bikin kamu jadi nggak ribet. Tinggal install, terus main deh. Buruan cobain nge-raid bosnya yang susah. Atau jadilah yang ter-the-best di PvP-nya. Atau bisa juga eksplorasi dunia Lineage 2M yang sangat-sangat luar biasa. Udah mau main? Udah mau cobain? Udah mau ngerasain? Gebuk-gebukan satu RT? Bahkan satu kecamatan? Link pre-registernya ada di link di bawah. Ayo buruan klik sekarang, daftar! Bang, gue mau nanya-nanya bang. Bang, gue gak ngerti cara mainnya bang. Bang, ini ada community-nya gak bang? Kalau kamu mau nanya-nanya, cari temen, atau bahkan mau bikin klan bareng, kamu bisa banget join grup Facebooknya L2M. Lu cari deh temen di sana, lu tanya-tanya ada di sana, lu tanya tips and triknya gimana, levelingnya gimana, ini bosnya ngalahinnya gimana. Di situ numpuk semua. Ayo dong, kita buktikan kalau region Indo juga bisa. Jangan kalah dari region-region yang lain dong. Thank you buat Lineage 2M yang udah sponsorin video ini, dan thank you juga buat kalian yang selalu support channel ini. Please support terus channel ini dengan cara sesimpel klik link yang ada di bawah. Dan gue tunggu cerita seru kalian, perang epic kalian di Lineage 2M. Now back to the video. Let's go, Region Indonesia! PewDiePie, siapa yang masih belum kenal PewDiePie? The OG, konten kreator YouTube yang udah benar-benar mengubah skena YouTube. Dari konten-konten yang fresh, Alright, and guys, take it over my channel. cringe, Have you ever had a real black, large, juicy meatball? hingga konten-konten yang sekarang lebih chill. Confidence to do more tricks. Mess around a bit. But I still very much suck. Banyak yang salah paham, PewDiePie itu udah bukan berhenti ngonten, tapi dia berhenti grinding konten. Grinding konten itu kayak bener-bener ngonten jadi konten kreator, fokus sama apa yang lagi rame, fokus sama apa yang diomongin, fokus sama quantity upload dan lain-lain. Dia masih konten kreator, dia bukan berhenti jadi konten kreator, cuman dia ngupload yang lagi pengen diupload aja, ngerekam lagi yang pengen dia rekam aja. Tapi akhir-akhir ini masih banyak aja orang itu kayak salty banget sama PewDiePie. Seriusan loh, yang terakhir tuh yang ini nih, yang masalah PewDiePie pindah ke Jepang gitu, itu banyak banget orang-orang yang masih nggak suka sama PewDiePie. Gue di sini
sih tidak mau memaksa kalian untuk mengubah selera kalian atau opini kalian mengenai PewDiePie. Cuman gue bisa bahas di sini dan kita bisa kritisi bareng-bareng. Menurut kalian ini udah overhate apa enggak sih? Jadi PewDiePie baru aja upload video yang dimana intinya dia punya komentar lah tentang Adobe yang kalau misalnya lu unsubscribe lu kena unsubscribe free $65,000. $65 yang kalau dirupiahin itu kira-kira segini. Kacau banget kan? You Adobe, this unsubscribe. You know what happens? You know what happens? They hit me with an unsubscription fee. I'm sorry, what? I have to pay to not use your software. Dan ini bukan rahasia umum, ini udah cukup panjang nih. Gue bisa bikin satu video sendiri lagi mengenai bagaimana Adobe kok ada kayak ribet-ribetan gini. Gue lupa ya karena gue nggak ngecek-ngecek lagi. Tapi kalau nggak salah gini, intinya Adobe itu dulu tuh lu bisa beli kayak Premiere dan lain-lain. Tapi sekarang nggak beli, melainkan lu berlangganan yang emang lebih murah. Cuman jadi bayar terus-menerus. Cuman kalau misalnya ternyata lu kayak berhenti berlangganan sebelum waktunya atau gimana gue lupa, lu itu kena charge lagi. Jadi kayak ribet banget. Lu berlangganan bayar, lu berhenti berlangganan bayar. Ya orang-orang komplain dong kayak apaan sih gitu. Dan gue yakin banyak dari kalian juga udah pernah ngalamin ini dan komplain juga. Dan kali ini giliran PewDiePie yang komplain. Multimiliarder, orang sukses, banyak banget penghasilannya dan udah hidup baik-baik saja. Ya komplain, woi, kenapa mesti bayar gini-ginian sih? Tapi pada saat komplain ada orang yang nyeletuk, woi, ini orang punya penghasilan 45 juta US dollar yang kalau dirupiahin segini. Terus dia komplain sama $65. Kenapa orang-orang kasih perhatian sih ke dia? Nah, di sini yang mau gue bahas sebenarnya kayak, kok salah sih orang punya duit protes? Maksudnya, kenapa orang kaya seakan-akan tidak boleh protes sama sesuatu yang membuat dia bayar lebih 2.000 gitu misal. Kayak misal lu punya mobil BMW, terus di depan ada tulisan boleh putar balik, tapi yang putar balik ada yang parkirin, terus diketok-ketok suruh bayar gitu. Tapi yang BMW nggak mau bayar. Terus diprotes, mobil doang BMW nggak bisa bayar gitu kan. Lah, bukannya emang harusnya lewat jalan tersebut tidak bayar? Jelas-jelas emang tepat untuk muter balik, dan nggak ada yang minta jasanya untuk diputar balikin. Kenapa ketika mobilnya BMW nggak boleh protes, kalau mobil-mobil di bawah BMW boleh protes? Atau motor gitu misalnya yang nggak lebih mahal daripada mobil. Kenapa netizen kayak gini gitu? Kenapa banyak orang kok menganggap karena lu punya banyak duit lu nggak boleh komplain? Gua sampai sekarang masih komplain kalau misalnya gua kayak ada lebih 1.000, lebih gope gitu. Tapi beberapa ada juga yang gua ya udahlah gitu. Kadang lihat emosi sih, lihat mood sih, dan lihat situasi sih kadang-kadang. Serius walaupun gua udah punya lumayan duit gitu ya. Walaupun nggak sekaya PewDiePie gitu dan nggak sekaya kalian. Nggak tahu kalian yang gua maksud ya, mungkin beberapa yang nontonin gua dan emang suka sultan lah kalau nge-donate gua. Gua aja masih komplain kok harga di rak beda, kok ini beda. Tapi kadang-kadang kayak karena buru-buru ya udah, karena bisa lagi ini ya udah gitu loh. Tapi kalau misalnya tiba-tiba di situasi gue lagi komplain dan dibilang, ya lah no, kan lu YouTuber masa gitu aja komplain, gue agak nyisit sih di sini kayak, lah emang kenapa kalau gue YouTuber gue nggak boleh komplain? Lah emang kalau gue punya penghasilan gue nggak boleh komplain? Yang gue komplainin kan juga sesuatu yang merugikan gue. Mau ruginya cuma 2.000, 1.000 gope, gue rasa itu hak customer dan hak lu juga gitu sebagai warga negara untuk bisa komplain sama hal yang merugikan lu, walaupun kerugiannya $1, $1, $1, €1, ₹1, yen. Jangan lihat komplain orang dari berapa penghasilan dia dong, tapi apa yang telah dirugikan kepada dirinya. Ya memang penghasilannya tidak akan terluka gitu loh karena dirugikan $1.000. Cuman itu haknya, ngerti gak sih? Kenapa logika sederhana kayak gini tuh orang-orang nggak paham gitu loh. Kalau sesimpel lu nggak kegores kekayaannya gara-gara dirugikan karena sesuatu dan lu nggak boleh protes, berarti akan tiba suatu masa lu tiba-tiba punya duit dan lu nggak bisa komplain. Ya sekarang lu nggak punya duitnya. Kalau next time lu udah punya duitnya, dan lu udah punya gaji terus lu mah udah gajian, gak usah komplain gitu kayak. Apa kalau itu mau terjadi sama lu gitu? Atau emang lu udah berpikir bahwa hidup lu nggak akan nerima gaji lebih gede, keuangan yang lebih gede, kekayaan yang lebih gede gitu? Iya, kadang-kadang berlebihan gitu, 1.000 doang, 2.000. Kita lihat juga dari cara komplainnya, cara dia protesnya dan lain-lain. Oke, itu masuk akal. Tapi yakin dulu pada mau protes ke PewDiePie yang penghasilan segitu, yang gaji lebih gede daripada lu, kata lu nggak boleh komplain, meanwhile lu boleh komplain gitu. Berarti ya kalau bisa ke semua orang gitu yang udah punya gaji, yang udah punya jutaan, nggak boleh komplain sama ribuan. Setuju dong ya? Kan perbandingannya jauh tuh ya. Ya berarti lu pada jangan ngamuk kalau misalnya ada orang yang bilang 1.000-2.000 tidak akan membuat Anda miskin. Gimana, lu siap nggak terima yang kayak gitu? Lu yain juga nggak? Jangan pilih-pilih dong. PewDiePie nggak boleh, lu boleh. Ya 1.000-2.000 tidak akan membuat Anda miskin kan? Ayo, jangan protes ya next time ya, Anda. Jangan protes Anda. Ya udahlah, berpikir pakai common sense lah. Jangan diumpetin common sense, jangan dipakai overhead atau kayak ya elahan gitu loh. Ya tentu ada beberapa circumstance yang kayak ya elah gitu, tapi kayak menurut gue semua orang berhak untuk komplain atas sesuatu yang harusnya nggak sesuai jadi harusnya sesuai, walaupun cuma beda 1.000-2.000. Termasuk lu pada juga. Oh ya, tentang Adobe ini kasusnya sampai dibawa ke pengadilan loh, sampai US sues Photoshop gitu gara-gara bikin si subscription itu ribet untuk di cancel, dan entah kenapa sampai sekarang masih berlaku gitu. Gue nggak ngerti lah peraturannya. Kalau dipikir-pikir
mikir ya kayak, dah kepo gitu kenapa banyak editor pindah ke DaVinci gitu. Bahkan CapCut loh, orang-orang pada pakai CapCut dulu, diledekin pakai CapCut, sekarang orang edit pakai CapCut. Adobe. Kalian komen deh di bawah, kalian masih editing pakai apa? Komen di bawah. Dan coba komen di bawah juga menurut kalian bagaimana ini PewDiePie dan orang yang melarang PewDiePie untuk komplain hanya karena dia punya duit lebih banyak. Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan yang lagi rame di internet kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.